Shalom semuanya, kita kembali lagi di channel saya, Pangeran Yoel. Saya ingin menjelaskan tentang hubungan toksik, ya. Mungkin dari ada beberapa kalian yang anak muda pengen sekali mempunyai hubungan yang intim sekali dengan pasangan kalian. Dalam arti intim di sini bukan bicara tentang seks dulu, karena ini dalam konteks berpacaran atau sedang mencari pasangan, ya. Karena bicara tentang seks itu pada saat menikah. Nah, kalau bagi kita yang belum punya pacar atau sudah punya, itu hanya sekedar pengetahuan dulu tentang seks itu apa. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini tentang hubungan toksik itu bagaimana supaya kita mempunyai hubungan yang begitu dalam dengan pasangan kita tapi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mari kita buka di Amsal 22 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-26. Saya akan baca 24-nya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nah, stop dulu. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nah, sebelum kita mempunyai atau ingin mencari pasangan hidup, kita harus tahu dulu pergaulan kita. Karena hubungan toksik itu di awal dari pertemanan yang toksik. Ya. Mungkin kalau ada yang masih bingung, toksik itu seperti orang yang membawa pengaruh yang negatif. Misalnya suka minum-minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu, kita harus punya pergaulan yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan begini, pergaulan yang buruk itu menghancurkan kebiasaan yang baik. Nah, demikian juga sebaliknya. Jadi ketika kamu mempunyai orang yang misalnya dia suka gosipin orang, jadi pada saat kamu awalnya memang tidak suka gosipin orang, nanti atau pasti kamu akan suka gosipin orang. Karena kalangan kamu yang seperti itu. Jadi yang pertama kita harus mulai dari pergaulan kita sebagai teman dulu. Karena nggak akan mungkin dong kamu menyukai seseorang langsung jatuh cinta begitu. Mungkin ada, tapi kan ada prosesnya ketika kamu ingin memiliki hatinya. Ya kan? Nggak akan langsung ketemu dengan seseorang gitu kan. Oh cantik, langsung nanti kamu tembak dia dan dia suka sama kamu, langsung jadian. Ya kan? Biasanya kalau yang seperti itu pasti tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena langsung jadian. Tidak ada prosesnya. Gitu. Nah, jadi yang pertama, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jadi janganlah berteman sama orang yang lekas gusar. Dikatakan jangan berteman bukan berarti kamu itu tidak boleh main sama fix. Kamu nggak boleh main sama orang yang lekas gusar gitu ya. Yang dalam artinya tidak mau ngobrol, terus tidak mau bergaul, ya kan? Kayak sangat begitu eksklusif sekali. Jangan sampai seperti itu. Ya, yang maksudnya di sini adalah dimana kita bisa berteman dengan siapapun, tetapi ada filternya, gitu loh. Ada batas-batasnya. Ketika kamu tahu bahwa teman kamu ini tidak baik, setidaknya kamu sama dia cuma say-hi aja lah. Tapi untuk mendalam, untuk kayak kamu curhat dengan dia, lebih baik jangan. Kamu lebih baik cari orang-orang yang tentunya bisa berikan kamu solusi yang terbaik, apalagi dari firman Tuhan. Nah, jadi sebelum itu, kamu harus mempunyai teman yang tidak lekas gusar. Lekas gusar ini adalah orang yang selalu berpikirannya itu negatif, apalagi juga orangnya pesimis, gitu kan. Nah, pada saat kamu melihat, misalnya kamu suka dengan seseorang, apakah seseorang ini punya hidup yang optimis gak dalam dia punya hidup? Gitu. Kalau misalnya dirinya sendiri aja dia tidak percaya diri, apalagi dia menjalani kehidupan sama kamu, pasti susah. Kenapa? Karena awalnya aja kalau sendiri aja susah, apalagi bersama. Gitu. Jadi kalau bagi kamu yang ingin berpacaran atau ingin mencari pasangan hidup, kamu dulu harus siap. Karena kalau kamu tidak siap, akan sangat sulit nanti. Dan nanti, di endingnya, kamu bisa akan hancur. Ya, entah keputus, ataukah nanti kamu bisa menikah tapi nanti ujung-ujungnya bisa bercerai. Ya kan? Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak ada kata cerai. Ya, jadi yang pertama, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, yang pesimis. Begitu juga, kalau kamu ingin mencari pacar, jangan mencari orang yang pesimis. Cari orang yang mau optimis. Cari orang yang mempunyai visi. Ya, kalau dia tidak dapatkan visi dari Tuhan, minimal dia punya visi yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya seperti apa? Misalnya, saya punya Misalnya contohnya 5 tahun ke depan
saya pengen berbuat ini dan itu. Nanti mulai dari sekarang saya ingin bekerja di dalam suatu perusahaan, habis itu nanti setahun 2 tahun nanti saya ingin membangun usaha sendiri, merintis dan lain-lain. Nah, itu visi yang menyenangkan hati Tuhan. Ingin optimis dan dia ingin menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kalau kamu mempunyai kalangan yang suka pemarah, maka kamu akan juga suka marah-marah. Marah-marah di sini bukan berarti orangnya itu tidak bisa mengendalikan emosinya, ya. Coba kamu bayangkan ketika kamu nanti sudah punya pasangan dan kamu suka marah-marah, bagaimana nantinya? Nanti sedikit-sedikit marah ketika nanti pasangannya tidak memenuhi sesuatu yang kita inginkan. Misalnya entah diajak jalan-jalan, atau misalnya tiba-tiba kamu mau jalan-jalan akhirnya tercancel atau ke delay gara-gara ada sesuatu dan kamu marah, ya kan? Hubungan kamu jadi tidak baik, apalagi sampai memain tangan, ya kan? Pukul pacarnya atau apa. Ada banyak di luar sana yang seperti itu. Tapi bisakah itu bisa diubah? Bisa. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita serahkan hubungan kita sama Tuhan Yesus. Kalau kamu sekarang yang sudah punya pacar dan kamu melakukan hal yang seperti yang saya katakan tadi, mulai hari ini bertobatlah dan Yesus akan memulihkan kamu, ya. Jadi jangan pernah takut, karena dalam Yesus semua bisa dipulihkan asal kita mau diubahkan, ya. Jadi jangan suka mencari orang yang suka marah-marah. Apalagi kalau kamu ingin mencari pasangan, orang itu juga suka emosi dikit-dikit, maunya dia saja yang di ngertiin, ya kan? Maunya dia aja yang cerita, tapi kalau kamu mau cerita nggak bisa. Jangan sampai kamu mendapatkan pasangan seperti ini. Carilah pasangan yang dia ingin mengerti diri kamu juga. Karena ingat, pasangan itu harus sepadan, bukan satu orang saja, ya. Baru di ayat yang ke-25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saya jelasnya dari yang 25A-nya dulu, ya, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Nah, ketika kamu mempunyai pasangan dan pasangan itu membuat kamu jauh dari Tuhan, maka itu akan mengubah sifatnya kamu. Itu akan mengubah sifatnya kamu. Misalnya kayak kamu, contohnya kamu suka bangun pagi misalnya, tapi pasangan kamu itu selalu tidurnya itu jam 2, jam 3. Tapi demi dia, kamu rela bangun jam 2 atau tidak tidur jam 2, jam 3. Akhirnya setelah daripada itu, yang tadinya kamu punya pekerjaan di pagi hari, kamu akhirnya bangun kesiangan. Kenapa? Karena demi dia, saya rela untuk tidak bangun atau untuk ingin menemani dia di saat waktu-waktunya yang susah tidur, ya. Jangan seperti itu. Kalau kamu yang belum mendapatkan pasangan seperti itu, lebih baik jangan mendapatkan yang seperti itu, ya. Atau kalaupun kamu mau dengan orang itu atau sudah telanjur, belajar untuk mengubah pola hidup, ya. Jadi kalau dia bisa mempengaruhi kamu, kamu juga bisa mempengaruhi hidup dia. Kalau kamu yang suka bangun pagi misalnya, kamu pengaruhi dia supaya dia bisa bangun pagi. Dengan apa? Kamu bisa diskusi. Kamu bisa tanya, sayang, aku tuh pengen banget supaya kamu juga bisa bangun pagi, supaya kita bisa bekerja, kita bisa ini dan itu. Harus bisa dikomunikasikan, karena komunikasi itu yang paling penting, ya. Dan juga ingat, kalau punya pasangan juga harus bisa saling memuji, karena orang yang punya pasangan seperti pasangan toksik itu jarang memuji, paling bercandanya dengan kata-kata kotor dan lain sebagainya, ya. Memang tidak selalu sih, tapi rata-rata pasti seperti itu. Oke, jadi harus bisa diubah pola hidupnya dalam pasangan toksik ini, ya. Dan memasang jerat bagi dirimu. Nah, nanti akhirnya jadi jerat bagi kamu dan kamu susah lepas. Taruhlah pasangan kamu bisa lepas, tapi kamu sendiri nanti yang tidak bisa lepas dari tidurnya kamu. Itu sebagai contohnya aja. Mungkin dalam pasangan itu berbeda-beda, gitu ya. Di ayat ini yang terakhir, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Nah, ini dia. Jadi ketika kita mempunyai pasangan dan pasangan itu adalah pasangan yang selalu membawa kita ke dampak yang negatif, maka keputusan kita pun juga bisa menjadi hal yang negatif. Jadi intinya di sini, intinya adalah ketika kamu ingin mencari pasangan, kamu harus mempunyai komunitas yang bagus dulu. Ketika kamu punya komunitas yang bagus, kurang lebih pasangan kamu itu pasti bagus, ya. Kalau yang
komunitasnya bagus aja pasti ada masalah atau ada yang nggak baik, apalagi di komunitas kamu atau kalangan kamu nggak baik, pasti lebih parah. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin mencari pasangan, kita lihat pergaulan kita dulu, supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam yang namanya pasangan toksik ini ya. Karena Tuhan ingin kita semua bisa bahagia. Karena salah satu kebahagiaan dari Tuhan Yesus adalah melihat anak-anaknya senang. Oke, mari semua kita berdoa. Tuhan, Hamba berdoa buat setiap mereka yang menonton ini, supaya mereka Engkau berkati ya Bapa. Bagi mereka yang hari ini ya masih single, Tuhan tolong supaya dia membangun kehidupannya Tuhan Yesus, dan supaya dia bisa mendapatkan jodoh yang daripadamu ya Bapa. Dan untuk mereka yang pada hari ini mereka sudah punya pacar, Tuhan, biarlah Tuhan yang mengubah segala sesuatu bagi ada atau sesuatu hal yang mereka lakukan yang tidak baik, Tuhan. Tuhan ampuni dalam nama Yesus, dan Tuhan pulihkan ya Bapak, supaya mereka bisa menjadi pasangan yang bisa memberkati banyak orang ya Bapak. Kalau ada pasangan yang toksik ya Tuhan Yesus, ubah mereka sekarang juga dalam nama Yesus Kristus, supaya namamu dipermuliakan ya Bapak, karena semuanya demi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin ya. Sebelum selesai, saya sarankan bagi Anda juga bisa sharing kepada teman-teman kamu supaya mereka juga bisa diberkati. Oke, thank you and God bless you.